Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, ya, channel yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kita sudah lama tidak bertemu dan ini video pertama saya selama 3 bulan sudah berhenti di channel ini gitu ya. Nah, membahas masalah yang viral baru-baru ini bisa kita sebut mega korupsi lah kali ya. Apa namanya, korupsi besar lah ya kalau saya mengartikan ini. Ya mungkin barangkali ini sepanjang sejarah ini benar-benar korupsi yang paling besar ya dari jumlah uang yang dikorupsi. Dan bahkan dampaknya ini kemana-mana juga seperti itu ya. Bahkan ada katanya masyarakat terkena dampak ya, mungkin mobilnya rusak, keretanya atau motornya rusak dan sebagainya ya. Kalau di Medan katanya kereta gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota ya motor lah, sepeda motor dan mobil dan sebagainya. Nah, awal-awal saya mendengar kasus korupsi ini memang masalah eh, mengoplos ya, oplos mengoplos lah kayaknya dia. Oplos sana, oplos sini, ujung-ujungnya di korupsi dan sebagainya. Nah, ada 9 ya, 9 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini masalah korupsi di Pertamina menyeret nama Ahok gitu ya. Karena kebetulan Ahok juga secara tegas dan belak-belakan beliau siap ya, siap ketika kejaksaan membutuhkan ya, atau dipanggil sebagai saksi ataupun hal-hal mengenai eh, mengungkap ya kasus-kasus yang baru-baru terjadi saat ini, yang baru terungkap ya maksud saya, karena ini sudah lama sebetulnya gitu ya, sudah 5 tahun sejak era Presiden Jokowi. Nah, jadi ini yang kita tunggu, nyanyian Ahok ini yang kita tunggu nantinya, karena kita yakin bahwa korupsi sebesar ini yang hampir hampir 1.000 triliun rupiah dalam jangka 5 tahun, artinya 9 orang. Oke lah kita genapkanlah dulu misalnya 1.000 triliun gitu ya. Kalau 9 orang, ya kurang lebih mereka ini dalam 5 tahun ini mendapatkan keuntungan 110 triliun ya. Kurang lebihnya seperti itulah kalau kita genapkan 1.000 triliun gitu ya. Ini uangnya untuk apa gitu loh ya. Padahal katanya yang saya dengar-dengar ya, orang-orang yang ditersangkakan sekarang ini bukan orang politik ya, atau membutuhkan uang untuk modal caleg atau apa gitu, nggak ada. Ini memang orang-orang yang profesional gitu ya, yang saya dengar-dengar. Nah, tapi saya menarik ini menanti nyanyian Ahok ya, bongkar skandal korupsi BBM di Pertamina. Siapakah yang terlibat nantinya di sana? Kita akan tunggu juga dan saya harap ini bisa terbongkar ya, sebongkar-bongkarnya ya, setuntas-tuntasnya. Kita tidak mau ada kejahatan-kejahatan yang disembunyi-sembunyikan gitu ya. Mau kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia ini bisa terang benderang ya, secara terbuka. Dan Pak Ahok juga menginginkan sidang terbuka gitu ya, live dan sebagainya. Nah, saya akan coba baca dari tirto.id. Saya boleh keluar dari sini atau Pertamina, tapi catatan saya punya. Kalau rejim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin dengan data ini saya penjarakan kalian semua. Itu mungkin ucap Pak Ahok gitu ya. Pernyataan dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Itu sejak 2000 berapa ya, 2019 tuh 2000 berapa itu saya lupa ya, sampai 2023 terakhir beliau mengundurkan diri ya, mungkin mengikuti apa pilpres kemarin biar arah politiknya orang tahu dan sebagainya, mungkin ada alasan-alasan tertentu gitu ya. Nah, kemudian tampak menggebu-gebu dalam potongan video wawancaranya bersama narasi. Ahok terlihat begitu gatal ingin membongkar praktik korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh PT Pertamina. Mantan komisaris utama Pertamina itu bahkan mengklaim memiliki alat bukti berupa notulensi hingga rekaman rapat selama menjabat di perusahaan minyak dan gas tersebut. Ahok menyebut kasus yang menjerat sejumlah petinggi subholding
Pertamina saat ini adalah kasus lama. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena jabatannya hanya sebagai komisaris bukan direktur utama, sehingga ia tidak bisa berperan banyak untuk membongkar kasus tersebut. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya di Republik Indonesia Pak Ahok. Jadi istilahnya ada yang bermain di atas daripada 9 orang ini mungkin gitu ya. Juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim mengamini bahwa saat ini Ahok sangat antusias untuk memberikan keterangan kepada penyidik jika diperlukan dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Karena ini adalah kesempatan di mana Ahok dapat membantu pihak kejaksaan untuk membuat kasus ini lebih terang benderang. Jadi nggak ada maksud lain gitu ya. Ya tujuannya hanya ya membantu penyidik ya dalam mengungkap kasus ini seterang mungkin ya, secara terang benderang ya. Nah, kemudian Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, sebelumnya memang sempat memberi sinyal akan memanggil dan meriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Jadi, ya kita harap jangan sampai hanya bawah-bawahnya ini yang ditangkap ataupun yang diperiksa. Semua harus diperiksa, baik itu petingginya atau siapapun yang memang ya harus bertanggung jawab gitu ya terkait hal ini, bisa diperiksa, bisa diselidiki, bisa dituntaskan secara terang benderang, dan kita menantikan hal itu ya, bagaimana penegak hukum di negeri ini bisa segera secepat mungkin dalam menangani kasus ini, karena ini kerugian negara yang sangat luar biasa. Ya tidak hanya merugikan negara saja, merugikan rakyat Indonesia juga dengan minyak yang dioplos seperti itu misalnya. Kan ada berita-berita yang saya dengar itu ya, ada katanya yang kena dampak mobilnya rusak, sering mogok lah, sering inilah itulah dan macam-macam. Jadi ya mungkin saja rakyat yang terkena dampak tersebut ya setidaknya pemerintah memberikan kompensasi, eh, atau mungkin orang-orang yang punya kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada rakyat atau masyarakat yang terkena dampak di balik pengoplosan yang dilakukan. Ya kurang lebih seperti itu ya yang saya lihat-lihat ya, yang saya dengar-dengar juga seperti itu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, menuduh, menuding atau apapun itu ya. Kita sebagai rakyat Indonesia memang turut prihatin juga ya atas kerakusan mereka-mereka, padahal gajinya sudah besar tapi masih saja rakus gitu ya. Padahal kita sebagai rakyat jangankan gaji ratusan juta sebulan, gaji miliaran sebulan, bahkan cukup-cukup makan pun kita sudah bersyukur. Mereka yang kalau nggak salah sering dengar gajinya 1 bulan miliar atau setahun miliar, saya nggak tahu, pokoknya kurang lebih seperti itu, tapi masih kurang kaya. Ini rakusnya luar biasa ya. Itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.